Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Sobat BSI. Pada pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai e-commerce pada mata kuliah Cloud Computing. Di mana pada pembahasan e-commerce ini kita akan mengulas beberapa teori dan juga mengenai penjelasan mengenai e-commerce secara umum. Ketika aplikasi berbasis web menjadi salah satu teknologi penunjang yang menghubungi pelanggan, rekan bisnis dan karyawan kepada aplikasi perusahaan melalui jaringan internet. E-commerce berkembang pesat menjadi suatu aplikasi berbasis web yang mengakomodasi berbagai kebutuhan pelanggan. Ketika perusahaan melibatkan proses bisnis, mereka melalui jaringan internet ataupun extranet, kemudian melalui jaringan internet, e-commerce berhasil menekan sisi biaya, menjangkau pemasaran lebih luas, dan meningkatkan hubungan bisnis mereka kepada rekan bisnis. Seiring dengan berkembangnya e-commerce, perusahaan berhasil meraih keuntungan bisnis. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil meraih keuntungan terbesar melalui e-commerce adalah Amazon.com. Kita masuk ke dalam definisi e-commerce. Yang pertama, mengenai komunikasi. Komunikasi dalam ruang lingkup e-commerce yaitu penyampaian barang ataupun jasa ataupun layanan berikut informasi ataupun pembayaran melalui jaringan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Dari sisi komersial atau perdagangan, yakni kemampuan untuk membeli dan menjual produk, jasa, layanan, dan informasi di internet dan melalui layanan pembayaran online lain. Dari sisi proses bisnis, e-commerce ini melakukan suatu bisnis melalui jaringan elektronik dengan menggunakan informasi sebagai pengganti proses bisnis secara fisik. Dari segi layanan, e-commerce adalah sebuah alat bagi pemerintah ataupun perusahaan ataupun konsumen dan manajemen untuk mengurangi biaya layanan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mempercepat penyampaian layanan. Definisi lain, dari sisi pembelajaran, e-commerce memungkinkan pembelajaran secara online pada sekolah, universitas, dan organisasi lainnya, termasuk dalam rangka proses bisnis. Dalam hal ini, seperti halnya kita menggunakan website e-learning.bsi.ac.id untuk melakukan proses pembelajaran cloud computing ini yang berbasis daring tanpa harus kita berjumpa dalam satu ruangan, yakni dari saya dengan rekan-rekan mahasiswa, diperantarai, difasilitasi oleh sebuah website yang tadi yang kita sebutkan sebagai e-learning.bsi.ac.id. Ini sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam kategori e-commerce. Ya. Lalu, definisi lainnya dalam ruang lingkup kolaborasi, yakni e-commerce adalah sebuah kerangka kerja bagi kolaborasi inter ataupun intra-organisasi. Dari segi komunitas, e-commerce yakni penyediaan tempat untuk berkumpul bagi komunitas atau anggota untuk bisa pertama belajar ataupun bertransaksi ataupun berkomunikasi maupun berkolaborasi. Nah, dari sisi e-commerce itu sendiri, apa? Yaitu pertukaran antar pihak-pihak individu maupun organisasi dengan perantara teknologi yang difasilitasi dengan aktivitas intra dan interorganisasi secara elektronik. Penerapan e-commerce
Melihat pada risiko keamanan secara finansial dalam bertransaksi e-commerce, banyak industri atau perusahaan yang mengintegrasikan aplikasi berbasis web. Mereka dengan provider keamanan transaksi atau perusahaan yang berfokus pada keamanan transaksi. Untuk mempermudah dalam memahami sisi arsitektur dan skalabilitas aplikasi web untuk diintegrasikan dengan provider keamanan transaksi, maka diambil saran atau diambil salah satu contoh provider security atau keamanan transaksi. Dalam hal ini, contohnya yaitu PayPal. Arsitektur dari PayPal adalah web service atau aplikasi web berbasis SOAP. Ini Simple Object Access Protocol yang memberikan skalabilitas untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan client side dan server side. PayPal menyediakan file-file OSDL dan XSD yang secara spesifik merupakan struktur message atau pesan dari PayPal, isi data, dan layanan API dari PayPal. Aplikasi bisnis termasuk data di dalamnya berada dan berjalan dalam properti objek ini. Untuk mengirim dan menerima data dapat dilakukan dengan metode pemanggilan objek tersebut. Objek SOAP client menangani permintaan membentuk SOAP baru dan mengirimkan kepada layanan PayPal. Kemudian, layanan PayPal memberikan umpan balik atau feedback ke objek SOAP client. Skema dan prinsip dasar dari web service PayPal adalah eBay Business Language atau EBL. Dan inti komponen yang diperlukan dalam mengintegrasikan aplikasi web ke layanan PayPal adalah API PayPal, yaitu PayFile, WSDL, dan XSD. Dalam hal ini, kita coba melihat kerangka kerja yang dimiliki oleh e-commerce. Penerapan e-commerce harus didukung oleh infrastruktur dan 5 area pendukung, antara lain harus adanya manusia yang menggunakan e-commerce tersebut. Lalu, diberikanlah fitur kebijakan publik atau public policy agar dapat bisa mengatur hak akses masing-masing manusia yang berinteraksi pada teknologi e-commerce tersebut. Dari sisi pemasaran dan iklan atau marketing and advertising itu pun harus ada di dalam unsur e-commerce tersebut. Dan di e-commerce harus juga mempunyai fitur dukungan pelayanan atau support service apabila ada user atau manusia yang memang terkendala dalam mengakses fitur-fitur yang ada di dalam e-commerce. Di dalam e-commerce itu juga harus mendukung namanya rekanan bisnis atau business partnership. Jadi, 5 unsur atau 5 infrastruktur area pendukung itu wajib harus ada pada pembuatan e-commerce. Keuntungan menggunakan atau memanfaatkan layanan e-commerce antara lain bagi organisasi maupun perusahaan, yang pertama adalah jangkauannya itu bersifat global. Karena e-commerce ditaruh dalam platform internet, di mana internet itu sifatnya global. Seluruh dunia bisa mengakses dengan memanggil IP ataupun alamat e-commerce-nya. Keuntungan yang kedua adalah pengurangan biaya. Dalam hal ini, untuk bertransaksi ataupun berkomunikasi
ataupun dalam proses pembelajaran, di mana kita biasanya memerlukan sebuah ruangan atau letak posisi, dalam hal ini toko untuk perdagangan, kelas untuk pembelajaran, itu bisa kita kurangi biaya sewa ataupun biaya pembelian unit tersebut, dipangkas dan digantikan dengan e-commerce itu sendiri. Dan pastinya biaya-biaya tersebut itu bisa kita saving untuk keperluan lainnya. Berarti dalam hal ini jelas penggunaan e-commerce bagi organisasi perusahaan ini sangat bermanfaat dari segi pengeluaran biaya. Perbaikan rantai pasok, di mana kalau sebelum kita menggunakan e-commerce, dari segi perdagangan kita butuh eh, rantai pasok, supply, dan juga untuk ekspedisi. Nah, sebelum pakai e-commerce, mungkin biaya pos untuk eh, supply dan ekspedisi itu ditanggung semuanya oleh perusahaan, organisasi. Ya. Namun dengan adanya e-commerce, dari segi misalnya delivery, ya ekspedisi, itu bisa kita menggunakan pihak ketiga dan diberikan apa namanya kemungkinan lain untuk cost dibebankan oleh si buyer atau user. Itu salah satunya. Jadi dari hal ini perbaikan rantai pasok adalah meminimalisir rangkaian proses hulu dan kehilir. Lalu keuntungan lainnya adalah perpanjangan waktu layanan. Ya. Kostumisasi itu pun juga bisa kita manfaatkan, ya. Apabila sebuah perusahaan atau organisasi ingin membuat proses bisnisnya dalam e-commerce tersebut yang kompleks maupun yang sederhana, itu bisa kita atur. Time to market yang cepat. Kenapa bisa dikatakan time to market yang cepat? Contoh, misal kita dari segi pembelajaran, ya e-commerce berbasis pembelajaran atau e-learning. Seorang siswa ataupun mahasiswa ingin mendapatkan pembelajaran materi pertemuan tertentu, misalnya pertemuan 10, seperti yang sekarang. Untuk mendapatkan materi tersebut, sebelum menggunakan e-commerce, mahasiswa diwajibkan untuk datang ke kampus ataupun ke sekolah, ya, dari lokasi kerja ataupun dari rumah itu memakan waktu perjalanan, ya kan? Menunggu lagi dosennya ataupun memang dosennya sudah datang, tapi menunggu waktu jadwal boleh masuk kelas. Dan itu sudah memakan waktu. Lain hal dengan menggunakan e-commerce. Mereka dengan singkat bisa mengakses materi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Anggap seperti kita belum belajar sekarang kan jam 15.00. Nah, itu bisa kalian masuk dalam akses materi di jam 15.00 tanpa harus memakan waktu perjalanan ke kampus ataupun ke sekolah. Itu dari segi pembelajaran. Dari segi uh, perdagangan pun sama. Untuk proses kita pergi ke toko itu memakan waktu, ya kan? Lalu kalau kita menggunakan e-commerce, kita tanpa harus menuju toko tersebut, tinggal mengakses website yang memang ada, yang penting ada paket data ataupun jaringan WiFi.
Lalu dari sisi biaya komunikasi, ya, yang akan lebih murah nantinya. Jadi tidak perlu kita menggunakan telepon seluler, telepon kantor ataupun rumah, ya. Tinggal kita menggunakan fitur chat di e-commerce tersebut. Itu sudah include dengan biaya kuota internet kita. Lalu proses pembelian yang lebih efisien. Keuntungan lainnya dari sisi pelanggan, kalau tadi dari sisi perusahaan atau instansi, organisasi. Baik, kita lanjutkan dari sisi keuntungan bagi pelanggan. Yang sebelumnya itu keuntungan bagi organisasi ataupun perusahaan. Keuntungan bagi pelanggan yang pertama dapat berada di beberapa tempat sekaligus. Yang dimaksud adalah user itu apabila ingin berbelanja ataupun mengakses pembelajaran itu bisa diakses dimanapun dia berada, di rumah, di kantor, di tempat wisata, selama kita ingin akses di waktu itu juga kita bisa akses. Bahkan harus ada yang tadi jaringan internet. Keuntungan lainnya adalah lebih banyak produk atau jasa, ya, yang kita bisa pilih tanpa harus repot-repot menanyakan terlebih dahulu kepada petugas atau operator atau customer service atau mentor, ya. Kita bisa akses di menu-menu atau fitur-fitur yang ada di e-commerce itu. Keuntungan lainnya harga produk atau jasa lebih murah. Kenapa? Karena yang sebelumnya kita sudah bahas, biaya atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi itu terpangkas banyak oleh keuntungan menggunakan e-commerce, sehingga harga produk dan jasa tidak dikenakan biaya seperti biaya sewa toko, biaya sewa gedung, biaya gudang, dan lain sebagainya. Ya. Pengiriman yang lebih cepat, keuntungan lainnya, karena melibatkan pihak ketiga untuk ekspedisi. Ketersediaan informasi yang sangat luas. Selanjutnya, komunitas elektronik atau mail. Di beberapa negara tidak dikenakan pajak penjualan, ya, untuk proses bisnis, perdagangan maupun pembelajaran di apa namanya, di aplikasi e-commerce. Keuntungan bagi masyarakat. Yang pertama, telekomuting, terus meningkatkan standar hidup, ketersediaan layanan publik. Ya, itulah tiga keuntungan bagi tiga pihak, ya, dari sisi perusahaan atau organisasi, dari sisi pelanggan maupun dari sisi masyarakat umum atau masyarakat luas. Dari segi keuntungan, ada juga kita lihat kita lihat sisi keterbatasan atau hambatan dalam e-commerce itu sendiri. Dari keterbatasan teknis, e-commerce belum adanya standar kualitas ataupun keamanan dan kehandalan yang diterima secara global. Masing-masing vendor, masing-masing aplikasi e-commerce itu masih banyak, beberapa, bukan masih banyak, masih ada beberapa yang punya kekurangan ataupun kendala-kendala teknis dalam penggunaan
e-commerce itu sendiri. Keterbatasan bandwidth telekomunikasi, kesulitan integrasi aplikasi e-commerce dengan legacy system, biaya akses internet yang relatif mahal, kebutuhan web server atau infrastruktur lainnya yang bersifat khusus atau istimewa. Keterbatasan non-teknis, ya, biaya dan justifikasi, keamanan dan privasi atau kebebasan pribadi atau privacy. Dalam hal ini, kalau kita mau menggunakan fasilitas e-commerce, rata-rata diminta untuk register user terlebih dahulu, di mana setiap register itu diminta biodata pribadi kita dari segi nama lengkap, alamat rumah, ya, jenis kelamin, tanggal lahir. Artinya biodata pribadi kita yang ada di KTP ataupun dari apa namanya data-data pribadi lainnya tergantung case-nya masing-masing aplikasi e-commerce yang diminta, ya. Intinya hampir rata-rata meminta data pribadi. Bahkan juga ada yang meminta foto, ya, swafoto. Ada juga menggunakan swafoto dan foto KTP dan lain sebagainya. Hingga dari hal ini masuk ke ranah keamanan dan privasi yang masih menjadi kendala. Keterbatasan kedua adalah penolakan dan ketidakpercayaan pengguna. Masih ada beberapa pihak yang memang merasa bahwa tidak aman ataupun tidak ada keuntungan lebih kalau kita menggunakan e-commerce. Masih banyak juga masyarakat di belahan tempat lainnya itu masih suka melakukan perdagangan secara offline, ataupun dari segi pembelajaran masih suka dengan datang ke tempat gedung ataupun tempat uh, di kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Terus keterbatasan touch and feel secara online, karena tidak semua e-commerce bisa melakukan fitur virtual meet, ya, seperti teleconference kayak gitu-gitulah. Contohnya di e-learning pun juga kan untuk saat ini masih fitur uh, apa namanya video pembelajaran maupun area diskusi. Walaupun memang ada fitur untuk teleconference, tapi itu belum bisa kita gunakan untuk seperti ini. Kita masih menggunakan fitur yang pihak ketiga dari Zoom Meeting ataupun dari sisi Google Meet. Dalam hal ini bukan berarti apa namanya buruk ataupun jelek, tapi artinya kita mungkin belum siap menggunakan fitur tersebut atau memang dari segi infrastrukturnya masih dikembangkan, ya. Jadi tergantung masing-masing aplikasi yang dibangun, sehebat apa fitur yang diberikan pada masing-masing produk. Maupun dari sisi e-commerce yang segi ya tipe yang maksudnya tipe perdagangan. Coba kita lihat e-commerce atau marketplace yang ada, itu belum ada fitur untuk komunikasi langsung telekonferensi antara penjual dengan pembeli untuk melakukan diskusi. Masih dari sifatnya chatting di message masing-masing uh, marketplace atau e-commerce. Hambatan e-commerce. Satu, keamanan. Dua, kepercayaan dan resiko. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya model bisnis, budaya masing-masing tempat atau masing-masing negara, atau masing-masing daerah itu berbeda-beda, itu menjadi hambatan tersendiri. Terus organisasi yang terlibat itu biasanya
berbeda-beda term and condition-nya atau policy-nya. Terus adanya masih hambatan dari segi kejahatan atau fraud, ya kan, scamming dan lain sebagainya. Akses internet yang lambat, legalitas dan hukum itu adalah hambatan yang bisa kita rangkum dari sisi penggunaan e-commerce. Tantangan pada e-commerce yang pertama adalah infrastruktur telekomunikasi masih tertinggal. Tapi kalau untuk saat ini sih menurut saya infrastruktur telekomunikasi ini sudah mulai ke depan ya, apa sih namanya, advance. Terbilang di negeri kita ini kan sudah menerapkan jaringan 5G yang memang itu kecepatannya jauh lebih tinggi daripada 4G, dan kemungkinan kalau itu sudah terserap di beberapa sektor, tidak tutup kemungkinan aplikasi e-commerce yang digunakan ke depannya bisa menggunakan fitur telekonferensi secara menyeluruh. Jadi tidak ada apa namanya, lag atau buffer ya pada saat telekonferensi antar pedagang dengan pembeli ataupun guru ataupun dosen dengan mahasiswa maupun siswanya ataupun uh, hal lainnya. Biaya pulsa telepon yang mahal, ya sih. Memang untuk saat ini belum ada yang murah untuk kuota atau semacamnya. Mungkin hanya beberapa provider yang berani untuk memberikan biaya yang terjangkau atau murah. Jangkauan ISP masih terbatas, harga hardware komputer yang mahal, ya. Dan itu adalah pembahasan singkat mengenai materi pertemuan 10 di mata kuliah Cloud Computing, di mana pembahasannya mengenai e-commerce. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan wawasan ataupun pandangan lain ya kepada rekan-rekan mahasiswa BSI dan umumnya untuk yang melihat video ini. Dari saya cukup sekian. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ketidakjelasan dalam penjelasan materi hari ini. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas atensi rekan-rekan yang menyimak materi sampai selesai. Dari saya, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.